Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian sehat-sehat, jangan sakit-sakit. Perkenalkan, nama saya Inget Werata, saya dari Universitas Patimura Ambon, program studi Pendidikan Ekonomi. Jika kalian pernah menonton video-video saya yang sebelumnya, kalian pasti tahu maksud dan tujuan saya membuat setiap video saya, yaitu untuk memenuhi tugas saya sebagai seorang mahasiswa dalam mata kuliah Teknologi dan Informasi. Namun, video kali ini merupakan video yang berbeda dari video-video yang sebelumnya, karena video kali ini merupakan video penentu di mana nilai akhir saya akan ditentukan lewat video kali ini. Video terakhir ini saya diminta untuk menceritakan keseharian saya, bagaimana saya memanfaatkan peranan TIK dalam kehidupan saya sehari-hari, entah itu beribadah, atau bergereja, atau dalam melakukan pemasaran, apa yang saya lakukan dalam kuliah online, bagaimana caranya, dan beberapa dari aplikasi yang saya gunakan dalam kehidupan saya sehari-hari dalam memanfaatkan peranan TIK. Kalau dalam bergereja, di gereja saya itu saya masih beribadah seperti biasa, karena gereja saya masih dalam komunitas yang kecil, tidak terlalu besar. Namun kami masih melakukan protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ketika kita masuk ke gereja, kita harus mencuci tangan dulu, menggunakan masker. Yang berikutnya, kami duduk selang-seling satu kursi. Jadi ada satu kursi yang kosong, baru nanti akan diduduki oleh jemaat yang lainnya. Jadi kami tidak duduk secara berdekatan. Tapi kalau dalam ibadah online yang diselenggarakan oleh kakak saya itu, dia menggunakan sistem live streaming. Dia bisa menggunakan Facebook, ke YouTube, apapun dia aplikasi-aplikasi yang menurut dia masih memungkinkan untuk bisa jemaatnya masih bisa menggunakannya. Namun dalam ibadah live streaming ini kita masih bisa merasakan kehadiran Tuhan, firman yang disampaikan itu bisa menjadi rema bagi kehidupan kita, bisa menjadi berkat, dan setiap firman yang disampaikan bisa tumbuh dalam hati kita dan membuat kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi tidak ada batasan untuk menerima kebenaran firman Tuhan, mau itu di gereja maupun gerejanya berbentuk live streaming. Yang berikutnya dalam bidang pemasaran. Kalau bidang pemasaran itu saya membantu teman saya dalam bisnis Oriflame-nya. Jadi dia meminta saya untuk mempromosikan setiap barang-barang yang dia punya kepada teman saya, kepada teman SD, SMP, SMA, maupun lingkungan keluarga saya. Jadi dia meminta kalau untuk membeli barang-barang Oriflame-nya lewat dia saja. Jadi saya diminta untuk mempromosikan barang dagangannya. Setelah itu, kalau kelas online itu dalam beberapa hari yang lalu saya diminta mengajar micro teaching. Jadi saya micro teachingnya itu lewat di rumah menggunakan aplikasi Zoom. Saya diminta mengumpulkan 5 orang anak dan saya diminta untuk mengajar. Jadi saya mengajar di mana dosen saya masih melihatnya. Jadi kemampuan apa saja yang saya keluarkan selama saya mengajar. Jadi saya menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan siswanya, bagaimana siswanya aktif dalam tanya jawab, saya aktif dalam menjelaskan sesuai dengan pemahamannya siswa bisa mengerti. Itu merupakan bagian-bagian dari penilaian dari kelas micro teaching saya, yang dimana dosen saya melihat lewat aplikasi Zoom. Jadi saya mengajar secara online dan bisa dilihat oleh dosen saya, dan dosen saya yang menilai hasilnya bagaimana. Yang berikutnya saya juga membuat YouTube, tapi bukan YouTube atas nama yang saya sekarang ini, tapi YouTube dalam bentuk musikalisasi puisi. Kenapa saya membuat itu? Itu karena hobi saya tentang musikalisasi puisi. Saya suka mendengarkannya dan saya juga senang membuat beberapa puisi gitu. Itu saja mungkin kegiatan saya selama saya dalam masa pandemik dan peran teknologi
dan informasi itu sangat menunjang maupun dalam masa pandemik ini maupun masa pandemik ini sudah berlalu. Teknologi dan informasi peranannya sangat penting bagi kehidupan manusia. Itu membantu sekali. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen tentang video kali ini. Oke?